Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nuraini dari Prodi ATA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tafsir Tahlili dan Ismaili. Langsung saja, tafsir Tahlili yaitu secara bahasa, tahlili berasal dari kata halala yahilu tahlil, yang berarti menganalisis, menguraikan, dan juga membebaskan. Secara istilah, tafsir tahlili yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surat dalam mushaf. Tahlili tidak hanya berperan dalam menjelaskan kosakata dan juga lafaz, tetapi juga memfokuskan pada isi kalimat, termasuk ijaz, balaghah, dan struktur keindahan kalimat tersebut. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Selain itu, salah satu alasan munculnya metode ini yaitu ketidakpuasan terhadap pendekatan ijmali dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dianggap tidak memberikan kesempatan untuk menghadirkan analisis yang menyeluruh. Antara kitab tafsir tahlili yang mengambil bentuk al-matsur yaitu kitab Jami al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran karangan Ibnu At-Tabari Jarir. Yang kedua, tafsir Ismaili. Tafsir Ismaili secara bahasa berarti umum dan secara istilah adalah mengungkapkan isi Al-Quran secara umum atau penjelasannya secara rinci. Imam Al-Farmawi mendefinisikan tafsir Ijmali yaitu dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengemukakan makna-maknanya secara global. Deskripsi yang dihasilkan melalui metode ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kalimat yang ditafsirkan. Antara lain, yang pertama, mengartikan setiap kata yang ditafsirkan dengan kata lain. Yang kedua, menjelaskan isi setiap kalimat yang ditafsirkan sehingga menjadi jelas dan menunjukkan asbabun nuzul dari ayat yang ditafsirkan, meskipun tidak semua ayat disertai dengan asbabun nuzul. Ketiga, memberikan penjelasan dengan pendapat-pendapat yang telah diberikan mengenai penafsiran ayat tersebut, baik yang diucapkan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, maupun para mufassir lain. Di antara buku tafsir yang menggunakan metode ini adalah Tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Dilanjut, langkah-langkah metode tafsir tahlili dan ismaili. Yang pertama, tafsir tahlili. Langkah-langkahnya yaitu menjelaskan munasabah ayat antara ayat dengan ayat dan antara surat dengan surat. Yang kedua, menjelaskan asbabun nuzul ayat. Yang ketiga, menjelaskan makna lesikal umum dari ayat-ayat atau Al-Quran yang terkait dengan i'rab dan ragam qiraat. Yang keempat, menyajikan isi kalimat secara umum dan maknanya. Yang kelima, menjelaskan tentang kandungan balaghah Al-Quran. Yang keenam, menguraikan hukum fikih dari ayat. Yang ketujuh, menjelaskan makna dan tujuan syarat yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan ayat-ayat lain, hadis Nabi, pendapat para sahabat,
dan tabi'in, di samping ijtihad penafsiran sendiri. Yang kedua, tafsir ijmali. Langkah-langkahnya: 1. Mengartikan setiap kata yang ditafsirkan dengan kata lain yang tidak jauh berbeda dengan kata yang ditafsirkan. Yang kedua, menjelaskan isi setiap kalimat yang ditafsirkan sehingga menjadi jelas, menunjukkan asbab nuzul dari ayat yang ditafsirkan, meskipun tidak semua ayat tidak disertai dengan asbab nuzul. Yang terakhir, memberikan penjelasan dengan pendapat-pendapat yang telah diberikan mengenai penafsiran ayat tersebut, baik yang diucapkan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, maupun para mufassir lain. Dilanjut kelebihan dan kekurangan tafsir tahlili dan ismali. Yang pertama, tafsir tahlili. Kelebihannya: 1. Cakupan pembahasannya sangat luas. Para mufassir menggunakan metode tahlili pada dua bentuk, yakni al-matsur dan al-ra'i, yang penafsirannya bisa dikembangkan menyesuaikan bidang keahlian dari tiap-tiap penafsir. Yang kedua, menampung beragam ide. Metode ini memberikan dedikasi besar dalam mengembangkan tafsir Quran. Yang ketiga, penafsiran terhadap suatu ayat bisa dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan mendalam terhadap aspek bahasa, konteks, sejarah penurunannya, hubungan dengan ayat-ayat atau surah-surah lainnya, serta makna yang terkandung di dalamnya. Terus kekurangan tafsir tahlili, yaitu 1. Menjadikan petunjuk Al-Quran menjadi parsial. Yang kedua, menyebabkan penafsiran yang subjektif. Yang ketiga, masuknya kisah-kisah Israiliyat, yakni tahlili ini tidak memagari mufassir untuk mengutarakan ide tafsir yang dimilikinya, sehingga pemikiran atau kisah-kisah Israiliyat ini hadir di dalam tanpa mengecualikan apapun. Dilanjut tafsir ijmali. Kelebihannya yaitu 1. Praktis dan mudah dipahami. Tafsir yang memakai metode ijmali relatif lebih praktis dan mudah dipahami. Yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat dikarenakan pendeknya penafsiran yang dikemukakan, maka tafsir ijmali terasa murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat. Yang ketiga, dekat dengan bahasa Al-Quran. Tafsir ijmali ini memakai bahasa yang ringkas dan padat sehingga pembaca tidak merasa bahwa ia telah membaca kitab tafsir. Hal ini disebabkan karena tafsir dengan metode global menggunakan bahasa yang singkat dan akrab dengan bahasa Arab tersebut. Dilanjut kekurangan ijmali. Yang pertama, tidak terdapat tempat untuk memberikan analisis yang memadai. Tafsir yang memakai metode ijmali tidak menyediakan tempat untuk mengemukakan uraian dan pembahasan yang memuaskan pemahaman terhadap sesuatu ayat. Yang kedua, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, yaitu Al-Quran merupakan satu satuan yang utuh, sehingga satu ayat dengan ayat yang lain membentuk satu pengertian yang utuh, tidak terpecah-pecah, dan berarti hal-hal yang global atau samar-samar di dalam suatu ayat, maka pada ayat yang lain ada penjelasan yang lebih rinci. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.